Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 564. Oke lah, nggak usah banyak memang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata dari iblis Liu Yun yang saat ini tampak berbeda, tidak seperti dia yang biasanya melihat ke arah Soyen sambil sedikit tersenyum, dan kemudian dia berkata, "Sekarang, apakah kau sudah paham, Soyen?" Soyen pun menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia bertanya, "Orang-orang dari klan Xiao milikku, mereka mungkinkah berada di dalam dunia bawah?" Untuk saat ini, Liu Yun menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku juga tidak tahu. Mungkin saja mereka sedang bersembunyi, seperti sobat movie ini yang bersembunyi di dalam grup khusus. Atau mungkin mereka sudah dilenyapkan. Teka-teki semacam ini, hanya dirimu yang bisa memecahkan dengan kemampuanmu sendiri. Dan kita tidak memiliki banyak hal yang bisa digunakan untuk membantu dirimu. Bahkan jika kita berusaha untuk membantumu, kita hanya melakukannya dengan secara rahasia sampai kebenaran yang asli benar-benar terungkap. Lagi pula, di luar sana masih banyak kekuatan yang mengincar klan Xiao. Namun, mereka tidak berani melakukan sebuah pergerakan karena masih mengingat para sekutu dari klan Xiao yang juga tidak bisa diremehkan." Mendengarkan penjelasan dari seorang Liu Yun membuat Soyen mengerutkan keningnya, dan kemudian dia bertanya, "Nyonya, kenapa kau mengetahui begitu banyak rahasia tentang hal ini?" Liu Yun hanya tersenyum, dan kemudian dia berkata dengan penuh makna, "Karena aku adalah dia, dan dia adalah aku, mengandalkan formula sihir tertinggi dari dunia iblis. Ingatan kita hidup berdampingan." Setelah mengatakan hal seperti ini, Liu Yun kemudian menutup matanya, dan ketika hal itu terbuka kembali, mata dari seorang Liu Yun berubah seperti aslinya, dan dia adalah orang yang berbeda dengan orang yang mengatakan informasi terhadap Soyen. Sementara Soyen sekarang telah mendapatkan sebuah informasi yang bergejolak di dalam kepalanya. Hal itu membuat Soyen langsung mengatakan, ini kacau, semuanya kacau. Informasi ini harus dipilah-pilih oleh seorang Soyen, dan kemudian dia memang harus memecahkan seluruh teka-teki seperti ini. Klan Xiao merupakan pahlawan besar di dalam dunia 1000 besar ketika perang pertama pada saat itu pecah. Namun setelah perang berakhir, orang-orang dari klan Xiao menghilang dengan cara yang cukup aneh. Hal seperti ini membuat beberapa sekutu dari klan Xiao dan juga kekuatan lainnya secara diam-diam membenci klan Xiao. Dan setelah itu, seorang leluhur dari klan Xiao yang pernah memasuki jalan Tuhan, dia telah mendirikan sebuah rumah Tuhan, dan hal itu dinamakan sebagai Kuil Yama. Di dalamnya ada beberapa orang-orang kuat, dan mereka disebut sebagai 10 Kuil Yama, penjaga sejati dari klan Xiao. Tubuh dari Mifel yang saat ini terbakar oleh api berwarna hijau tampaknya masih tidak menyerah. Hal itu membuat Kaisar Iblis melihat pada Mifel ini sambil berkata, "Sepertinya kau memang belum menyerah." Mifel hanya sedikit tersenyum, dan kemudian dia mengatakan, "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau adalah orang yang telah memasuki jalan Tuhan dan bahkan mendapatkan kekuatan misterius di dalam tempat itu. Tidak heran jika kekuatan dan juga efektivitas tempurmu begitu menakutkan selama Perang Dunia Pertama. Meskipun kau telah dikepung oleh banyak orang yang sangat kuat saat itu, kau tidak pernah mati." Kaisar Iblis hanya menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, "Sudahlah, kau menyerah saja, tidak perlu memaksakan diri." Namun Mifel ketika mendengarkan hal seperti itu hanya bisa tersenyum, dan kemudian dia mengatakan, "Bagaimana aku bisa menyerah dengan mudah?" Mendengarkan ucapan seperti itu membuat raut wajah dari Kaisar Iblis telah menjadi waspada, dan samar-samar dia bisa merasakan aura yang cukup aneh akan terbangun dari dalam tubuh Mifel ini, yang membuat Tuan Kaisar Iblis bergumam di dalam hatinya, apa yang akan dilakukan oleh orang ini. Detik berikutnya Mifel segera melambaikan tangan sambil berteriak, "Simbol ilahi putra cahaya, lakukan pemanggilan." Sebuah simbol dari putra cahaya berwarna putih kini telah langsung meluncur ke arah langit, dan kemudian seras,
Hal itu pun memancarkan cahaya yang benar-benar terang di langit. Semua orang menyaksikan hal seperti ini dengan raut wajah penuh kebingungan. Apa selanjutnya yang akan terjadi dengan cahaya yang sangat terang itu? Melihat hal seperti ini, raut wajah dari Tuan Kaisar Iblis berubah menjadi sangat serius. Dan kemudian dia mengatakan, simbol ilahi putra cahaya, kau benar-benar gila. Kekosongan yang berada di langit telah menunjukkan sebuah riak tertentu. Api berwarna putih menyebar dengan cara gila-gilaan, dan bahkan rasa-rasanya ada sosok kuat yang akan menerobos kehampaan dan juga datang ke tempat ini. Kekuatan dari Kaisar Iblis belum pulih sepenuhnya. Jika yang datang benar-benar malaikat yang sangat kuat, dia berpikir bagaimana caranya untuk menghadapi kekuatan seperti itu. Karena sekarang kekuatan dari Kaisar Iblis hanya berada di reinkarnasi kelima. Meskipun dia bisa melawan malaikat ini, namun dia tidak akan pernah bisa memberikan perlindungan kepada Zhou Yan dan juga Liu Yun. Meskipun begitu, Kaisar Iblis akan melakukan usaha yang terbaik. Sementara orang-orang yang lainnya, dia tidak peduli dengan mereka. Yang dipedulikan hanyalah Zhou Yan dan juga Liu Yun ini. Mifel ketika melihat raut wajah dari Kaisar Iblis yang menjadi sangat serius, dia pun tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika aku adalah orang yang bersalah, kau tidak memiliki hak untuk menghakimi diriku. Sekarang, rasakanlah penghakiman dari kerajaan malaikat. Kaisar Iblis yang terhormat, pemenangnya masih saja aku. Pandangan mata dari banyak orang sekarang telah melihat pada cahaya yang berada di langit. Mereka juga bisa merasakan sebuah kengerian di dalam hati masing-masing. Liu Yun tiba-tiba saja terbang mendekati Kaisar Iblis, dan kemudian dia menggenggam erat tangan dari pemimpin dunia iblis ini sambil mengatakan apakah dia akan benar-benar datang. Kaisar Iblis hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan detik berikutnya pandangan matanya melihat serius ke arah langit yang telah bergejolak itu. Selanjutnya, Kaisar Iblis pun mengatakan, putra cahaya di dalam kehidupan sebelumnya, entah itu kekuatan ataupun temperamennya, merupakan sebuah kekuatan nyata dari dunia seribu besar. Simbol ilahi putra cahaya pada saat itu, jika ditambahkan dengan kekuatan suci dari malaikat, bahkan aku tidak mudah untuk menghadapinya. Dan saat itu, aku benar-benar mengagumi putra cahaya ini. Namun tampaknya sekarang putra cahaya di kehidupan saat ini telah diubah menjadi boneka. Bahkan, sumber dari simbol suci putra cahaya telah dirampas oleh orang-orang di dalam tata suci. Ini benar-benar konyol. Setelah mengatakan hal seperti itu, pandangan mata dari Kaisar Iblis Tianhen melihat pada Liu Yun, dan kemudian dia berkata, terakhir kali, kekuatan jalan surgawi tidak berhasil menyebar, dan itu telah disegel oleh orang-orang kuat lainnya. Kali ini, bahkan jika kekuatanku belum pulih sepenuhnya, tidak ada yang bisa memisahkan dan juga menghentikan kita. Liu Yun hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya ada suara yang terdengar di belakang Kaisar Iblis. Senior, kau tidak perlu takut, masih ada diriku. Suara yang lainnya juga menimpali, masih ada kita. Karena itu sebenarnya adalah Zhou Yan bersama dengan tetua Gu Xingtian dan juga yang lainnya. Mereka semuanya saat ini berdiri di langit dengan pandangan mata yang tajam melihat pada apa yang akan muncul selanjutnya. Gu Xingtian kemudian mengatakan, ini adalah rumah kita, ini adalah tanah kita. Mari kita lindungi bersama-sama sesuatu yang telah dipanggil oleh tata suci. Aku khawatir kita semuanya harus bergandengan tangan untuk menghadapi hal itu secara langsung. Tuan Kaisar Iblis, aku mewakili seluruh orang yang berada di benua Dodi memohon bantuanmu. Tuan Kaisar Iblis kemudian mengatakan, tenang saja, secara alami aku akan melakukan hal itu. Pemakan jiwa, benua Dodi merupakan tanah yang subur dan kau harus melindungi tempat ini. Sementara urusan tentang malaikat, serahkan saja pada diriku. Setelah mengatakan hal seperti itu, Tuan Kaisar Iblis ini telah langsung melayang, dan kemudian niat bertarung yang tidak ada habisnya terpancar dari dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, ruang yang tidak jauh dari tempat Zhou Yan berada, ini telah muncul sebuah lubang hitam. Energi-energi hantu muncul dari dalam tempat itu, dan kemudian sosok yang cukup familiar keluar dari dalam lubang ini, dan itu adalah Tuan Pemakan Jiwa. Zhou Yan ketika menyaksikan kemunculan dari Tuan Pemakan Jiwa, dia pun cukup terkejut, dan kemudian Zhou Yan segera tersenyum sambil mengatakan, Guru,
Tuan makan jiwa mendekati Soyen dan kemudian dia mengatakan, kau tidak perlu khawatir. Dengan adanya kita di tempat ini, tidak peduli siapa yang akan muncul, orang itu tidak akan berani untuk berbuat keributan. Detik berikutnya api yang telah menyebar di langit ini telah membentuk sebuah lubang yang besar. Aura yang menakutkan muncul dari dalamnya dan itu adalah aura dari malaikat. Ini adalah asli malaikat tertinggi dari kerajaan malaikat dan itu tidak bisa dibandingkan dengan malaikat palsu dari tahta suci. Kita berpindah beberapa saat sebelumnya di dalam kerajaan malaikat. Sebuah istana yang benar-benar megah kini telah muncul di atas langit dan itu adalah istana dari kerajaan para malaikat. Saat ini di dalam aula penjaga telah duduk seorang malaikat penjaga dan kemudian di hadapannya ada banyak buku-buku serta lukisan di atas meja. Salah seorang malaikat kemudian masuk ke dalam tempat ini. Lalu dia pun berkata, Nona malaikat penjaga, semua buku-buku kuno telah aku pindahkan ke dalam aula utama. Silahkan Anda memeriksanya. Malaikat penjaga itu hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian malaikat yang baru saja datang ini lalu berpamitan. Jika begitu, aku mohon pamit. Malaikat penjaga pun kemudian berkata, sebenarnya kau ingin pergi kemana? Apakah ada sesuatu yang harus kau lakukan? Tampaknya dirimu terlihat terburu-buru seperti saat ini. Malaikat yang baru saja masuk ke tempat ini kemudian mengatakan, Nona malaikat penjaga, sepertinya seseorang yang berada di benua Dodi telah menggunakan kekuatan cahaya untuk memanggil malaikat. Aku akan pergi ke sana untuk memeriksanya. Wanita malaikat penjaga ini hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia pun mengatakan, jika begitu lakukanlah tugasmu. Sang malaikat ini kemudian membalikkan badannya lalu pergi. Namun sebelum dia meninggalkan tempat ini, dia telah melirik sebuah lukisan yang berada di atas meja dari malaikat penjaga. Di dalam lukisan tersebut telah tergambar seorang pria yang kurus menggunakan pakaian berwarna hitam kemudian memegang sebuah pedang yang besar. Dan malaikat ini tahu jika orang yang berada di dalam lukisan itu adalah orang yang telah terdaftar di dalam kerajaan malaikat oleh Ratu Malaikat sebagai pria dengan status yang sangat tinggi dan juga mulia di dalam kerajaan malaikat ini. Bahkan hal seperti itu telah disampaikan langsung oleh Ratu Malaikat dan itu sebenarnya adalah lukisan dari Soyen. Kita berpindah pada waktu sekarang di benua Dodi. Pandangan mata dari banyak orang yang berada di dalam tempat ini melihat dengan cara waspada ke arah langit. Dan mereka semuanya bisa merasakan bahwa sebenarnya akan ada yang muncul ke tempat ini. Mereka sudah menebak bahwa itu adalah orang yang berasal dari kerajaan malaikat. Soyen pun melihat pada Tuan pemakan jiwa dan kemudian dia mengatakan, Guru, bisakah kau menggunakan kekuatan dari senjata tentara jahat dan juga beberapa jenis api suci yang berada di tanganku untuk menghentikan malaikat itu sementara waktu? Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen langsung menarik pedang berat kuno api surgawi yang berada di punggungnya. Tuan pemakan jiwa ketika mendengarkan ucapan dari seorang Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, aku khawatir itu akan cukup sulit. Mereka keluarga malaikat telah tinggal di dalam kerajaan malaikat dalam jangka waktu yang sangat lama. Meskipun kekuatan bertarung mereka tidak cukup kuat, namun hal itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang berada di benua Dodi seperti ini. Dalam kekuatan reinkarnasi masih cukup sulit untuk melawan kekuatan dari seorang malaikat. Saat ini kekuatan dari Kaisar Iblis belum pulih sepenuhnya. Bahkan jika aku bergabung dengan dirinya, kita tidak akan pernah bisa menahan paksaan dari malaikat tingkat ke-6. Lubang besar yang berada di langit tiba-tiba saja memancarkan sebuah cahaya. Fluktuasi energi yang sangat mengerikan terpancar dari dalamnya, dan itu adalah fluktuasi energi dari malaikat tingkat ke-6. Bahkan seseorang yang berada di reinkarnasi kelima, ketika berhadapan dengan malaikat tingkat ke-6 ini, mereka tidak lebih dari seekor semut. Tidak lama kemudian dari dalam lubang yang berada di langit kini telah muncul seorang malaikat dengan wajah yang sangat cantik dan dia juga menggunakan pakaian berwarna putih. Malaikat ini adalah
seorang malaikat yang tadi bertemu dengan malaikat penjaga di dalam kerajaan malaikat. Pandangan mata dari malaikat cantik ini melihat ke arah Mifel dan kemudian dia berkata, "Mifel, untuk urusan apa kau memanggilku?" Mifel pun mencoba untuk mengangkat kepalanya, kemudian dia melihat pada malaikat cantik ini lalu berkata, "Malaikat yang mulia, Kaisar Iblis dari dunia iblis telah menyerang dan juga menghancurkan banyak kekuatan di dalam tahta suci kita. Tolong berikan dia hukuman dan juga keadilan bagi cabang tahta suci yang berada di benua Doyun ini." Mendengarkan ucapan dari seorang Mifel, malaikat cantik tersebut kemudian melihat sebuah lubang yang berada di dada dari Mifel ini. Dia juga telah menemukan beberapa darah berwarna emas di luka tersebut. Tanpa ragu lagi, sang malaikat cantik langsung melambaikan tangannya dan kemudian sinar cahaya kini telah melesat menutupi seluruh tubuh dari seorang Mifel. Tidak butuh waktu yang lama, darah emas yang berada di dada dari Mifel kini telah dimurnikan oleh cahaya terang itu, dan kemudian luka-luka di dalam tubuh seorang Mifel telah dipulihkan dalam seketika. Pandangan mata dari malaikat cantik yang bernama Qianxi ini melihat pada Kaisar Iblis dan kemudian dia berkata, "Kaisar Iblis, kenapa kau melakukan hal seperti ini?" Semua orang yang berada di dalam tempat ini termasuk Soyen melihat pada malaikat cantik bernama Qianxi, dan kemudian mereka telah menemukan bahwa sebenarnya malaikat ini memiliki 7 sayap berwarna putih di punggungnya, dan kekuatan itu berada di reinkarnasi ke-6. Melihat kemunculan dari malaikat bersayap 7 ini, Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Aku tidak menyangka bahwa kerajaan malaikat akan secara pribadi mengirimkan malaikat bersayap 7. Setelah mengatakan hal seperti itu, kekuatan bertarung telah dikeluarkan dari dalam tubuh Kaisar Iblis. Aura berwarna hijau kini telah menyebar dan kemudian terdapat juga aura yang berwarna emas. Ketika menyaksikan hal seperti itu, Qianxi, malaikat bersayap 7 ini terlihat cukup terkejut dan kemudian dia mengatakan, "Tidak kusangka bahwa kau memiliki kekuatan jalan Tuhan." Namun Qianxi tahu bahwa Kaisar Iblis baru saja keluar dari dalam segelnya dan tidak mungkin kekuatan di dalam tubuhnya telah pulih seperti masa lalu. Dia memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan Kaisar Iblis jika orang ini berani melakukan perlawanan terhadap dirinya. Dengan cara yang cukup santai, Qianxi pun tiba-tiba saja mengatakan, "Kaisar Iblis, kau tidak perlu menjelaskan banyak hal yang terjadi untuk hari ini. Mari, ikutlah bersama dengan diriku kembali menuju kerajaan malaikat, dan secara pribadi kita akan melakukan penyelidikan lalu memutuskan apakah kau bersalah atau tidak. Jika kau tidak bersalah, maka kita bersedia untuk meminta maaf secara pribadi. Tapi jika kau dengan sengaja melakukan kejahatan, aku khawatir bahkan seluruh orang yang berada di dalam dunia iblis tidak akan pernah mampu menghalangi kemarahan dari keluarga kerajaan malaikat. Selain itu, kau juga harus tahu, tahta suci merupakan kekuatan yang ditinggalkan di dunia ini oleh kerajaan malaikat kita. Sejak zaman kuno, tahta suci dan juga kerajaan malaikat telah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kaisar Iblis tidak takut sama sekali menghadapi malaikat ini dan kemudian dia berkata dengan nada suara yang cukup tegas, "Kau hanyalah malaikat patroli. Bahkan jika kekuatanku saat ini lemah, dirimu belum cukup untuk bisa memaksaku pergi menuju kerajaan malaikat." Mendengarkan ucapan dari Kaisar Iblis membuat malaikat ini kemudian berkata dengan marah, "Karena kau bersikeras untuk tidak ikut bersama dengan diriku, maka jangan salahkan jika malaikat patroli Qianxi Mira ini menyeretmu secara pribadi." 7 sayap malaikat yang berada di punggungnya tiba-tiba saja mengepak, dan kemudian fluktuasi energi yang sangat menakutkan yang merupakan energi cahaya ini telah meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah Kaisar Iblis. Menghadapi serangan seperti ini, tiba-tiba saja Kaisar Iblis mengepalkan tinjunya dan kemudian pum, degar. Serangan yang telah meluncur ke arah dari Kaisar Iblis bisa dihancurkan dengan cara yang sangat mudah. Menyaksikan hal seperti itu, Qianxi Mira, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia pun menutup matanya lalu membaca mantra-mantra kuno
sambil berkata, "Kekuatan cahaya suci, keluarlah cahaya terlarang." Sinar cahaya suci yang cukup terang mulai terpancar dari tubuh Mira ini. Menyaksikan hal seperti itu, raut wajah dari Kaisar Iblis telah menjadi sangat serius dan kemudian dia berkata, "Sial, dia benar-benar menggunakan kekuatan tertinggi dari malaikat patroli. Andai saja kekuatan Kaisar Iblis telah berada di puncaknya, dia tidak perlu takut menghadapi kekuatan dari sekian si Mira. Tapi sekarang tampaknya sangat sulit bagi seorang Kaisar Iblis untuk melawan malaikat Mira ini. Dua serangan yang benar-benar menakutkan kini telah berhantaman di langit. Dan hal seperti itu menimbulkan arus bergejolak. Tidak ada yang mengalah satu sama lain. Di dalam serangan seperti ini, fluktuasi energi yang sangat menekan. Ini telah membuat banyak orang yang berada di bawah sana merasakan pusing luar biasa. Bahkan tubuh mereka tidak mampu bergerak untuk saat ini. Menyaksikan hal seperti itu, Tuan Pemakan Jiwa tiba-tiba saja melambaikan tangannya dan kekuatan dari jimat pemakan jiwa kini telah langsung menyebar untuk melindungi semua orang yang berada di tempat ini. Dengan perlindungan kekuatan jimat pemakan jiwa, orang-orang tersebut merasa cukup lega. Sementara Soyen melihat pada Tuan Pemakan Jiwa sambil berkata, "Guru, ayo kita harus memberikan bantuan pada Tuan Kaisar Iblis." Tuan Pemakan Jiwa hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya mereka berdua kini telah melesat untuk memberikan bantuan pada Tuan Kaisar Iblis. Namun semakin mendekat pada pertempuran yang berada di langit, Soyen tiba-tiba saja bisa merasakan tekanan yang berada di dalam tempat ini seolah-olah akan menghancurkan tulang-tulang di dalam tubuhnya. Dan Soyen hanya bisa menahan perasaan itu dengan cara yang cukup menakutkan. Raut wajahnya telah berubah nampak jelek. Menyaksikan hal seperti ini, Tuan Pemakan Jiwa kemudian melemparkan jimat pemakan jiwa pada Soyen yang dalam seketika jimat pemakan jiwa langsung mengeluarkan kekuatan hitam untuk memberikan perlindungan pada tubuh Soyen. Hal ini membuat Soyen merasakan cukup lega karena tekanan yang hampir saja menghancurkan tulang-tulangnya kini telah menghilang. Tuan Pemakan Jiwa tiba-tiba saja berkata, "Soyen, kemungkinan kita tidak akan pernah bisa mendekat pada pertempuran itu. Kekuatan di sana terlalu mengerikan. Bahkan tekanan seperti ini terlalu kuat untuk tubuhmu. Lagi pula, mereka berdua yang berada di langit bukanlah reinkarnasi biasa. Andai saja Kaisar Iblis telah kembali pada kekuatan puncaknya, aku cukup khawatir. Di seluruh kerajaan malaikat, hanya ada beberapa malaikat bersayap 8 yang bisa melawannya. Kali ini pertempurannya benar-benar sengit." Soyen kemudian berkata dengan raut wajah yang cukup serius, "Guru, aku akan mencoba menggunakan pedang beratku Nabi Surgawi yang kutambahkan dengan beberapa kekuatan di dalam tubuhku. Mudah-mudahan saja hal ini bisa memberikan bantuan pada Kaisar Iblis." Tuan Pemakan Jiwa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Baiklah, dan aku akan melindungi dirimu." Tanpa ragu lagi, Soyen langsung menjamkan matanya. Dia kini telah langsung mengeluarkan kekuatan api suci, kekuatan iblis, dan juga kekuatan dari Tato Clan Xiao untuk disalurkan pada pedang beratku Nabi Surgawi yang berada di tangannya. Hal itu membuat pedang ini kekuatan yang berada di dalamnya melonjak dengan sangat pesat. Menyaksikan apa yang dilakukan Soyen, Mifel curiga bahwa bocah ini akan sangat merepotkan, dan hal itu membuat Mifel tiba-tiba saja berteriak, "Nona Malaikat! Bocah itu adalah Soyen dan dia merupakan inkarnasi iblis. Putra Cahaya telah dilukai oleh dirinya. Jiwa malaikat pembantai yang berada di dalam tubuh Putra Cahaya juga telah dihancurkan olehnya. Bahkan simbol ilahi Putra Cahaya juga dialah yang telah mengeluarkannya. Semua kekacauan ini berawal dari bocah bernama Soyen itu." Mendengarkan teriakan dari seorang Mifel, pandangan mata dari Mira kemudian melihat ke arah Soyen dan kemudian dia segera bergumam, "Soyen, Soyen, Soyen." Nama ini tampaknya cukup familiar. Soyen, dia ternyata orangnya. Setelah mengatakan hal seperti itu, Mira pun tidak ingin lagi bertarung dengan Kaisar Iblis. Dia menggunakan lingkaran cahaya dan kemudian memberikan ledakan yang sangat besar pada serangan Kaisar Iblis. Kekuatan yang berada di langit pun menyebar, dan kali ini tubuh dari Kaisar Iblis terpental ke belakang dengan jarak yang cukup jauh. Segera setelah itu, tubuh dari Mira tiba-tiba saja melesat dengan cepat menuju ke arah Soyen. Menyaksikan hal seperti ini membuat raut wajah Soyen dan juga Tuan Pemakan Jiwa menjadi sangat waspada. Tanpa ragu lagi, Tuan Pemakan Jiwa langsung menggunakan kekuatan di dalam tubuhnya sambil berkata, "Kekuatan melahap dunia yang hebat."
sebuah kekuatan hitam langsung diluncurkan ke arah Mira oleh Tuan Pemakan Jiwa. Menyaksikan hal seperti itu membuat Mira tiba-tiba saja berkata, "Pergi kau dari sini!" Kekuatan cahaya kembali dikeluarkan dari dalam telapak tangannya dan kemudian diar. Hal itu pun menghancurkan serangan dari Tuan Pemakan Jiwa. Bahkan saat ini tubuh dari Tuan Pemakan Jiwa telah terpental dan kemudian dia memuntahkan cairan berwarna merah. Tuan Pemakan Jiwa tiba-tiba saja langsung berteriak, "Sialan, apapun yang terjadi aku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuh Xiaoyan. Lonceng sungai darah." Tuan Pemakan Jiwa langsung mengeluarkan kekuatan di dalam tubuhnya yang disalurkan pada lonceng sungai darah. Dan kemudian Mira saat ini telah cukup dekat dengan Xiaoyan. Menyaksikan hal seperti itu, Xiaoyan tanpa ragu lagi mengayunkan pedang berat kuno api surgawi yang berada di tangannya. Namun hal ini langsung ditepis dengan cara yang sangat mudah oleh Mira itu. Selanjutnya Mira benar-benar berdiri di hadapan Xiaoyan dengan jarak yang sangat dekat. Dia memegang pedang berat kuno api surgawi milik Xiaoyan. Dan kemudian sambil tersenyum Mira berkata, "Apakah kau benar-benar Xiaoyan?" Dengan raut wajah yang tampak panik, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Namaku memang Xiaoyan. Apakah sebelumnya kita pernah bertemu?" Mira menggelengkan kepalanya dan kemudian dia bertanya, "Xiaoyan, apakah dirimu masih ingat bahwa di masa lalu kau pernah menyelamatkan seorang gadis kecil?" Xiaoyan pun terdiam sejenak hingga pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Iya, di masa lalu aku pernah menyelamatkan salah seorang gadis dan namanya adalah King Yuan." Tuan Pemakan Jiwa kemudian berteriak, "Tuan Kaisar Iblis, jangan biarkan malaikat ini menyentuh dan juga melukai Xiaoyan. Mari serang bersama-sama." Tanpa ragu lagi, keduanya akan meluncurkan sebuah serangan yang cukup dahsyat pada Mira ini. Namun detik berikutnya, Mira langsung menarik seluruh aura yang cukup menakutkan ke dalam tubuhnya. Mira pun kemudian tertawa terbahak-bahak. Takdir dunia benar-benar menarik. Melihat bahwa Mira tidak akan melukai seorang Xiaoyan membuat Kaisar Iblis dan juga Tuan Pemakan Jiwa melihatnya dengan cara yang cukup heran. Kemudian mereka berdua pun mengatakan, "Sebenarnya apa yang telah terjadi?" Di sisi lain, Mifel langsung berteriak, "Nona malaikat, apa yang kau lakukan? Bocah itu adalah inkarnasi iblis yang telah melukai putra cahaya. Dan Kaisar Iblis juga orang yang telah menghancurkan cabang tahta suci di tempat ini." Mendengarkan teriakan dari seorang Mifel membuat Mira melihatnya dengan raut wajah penuh kemarahan. Dan kemudian dia mengatakan, "Sudahlah, diam kau. Mari kita akhiri lelucon seperti ini. Mifel, aku akan secara pribadi membawa putra cahaya kembali menuju kerajaan malaikat untuk melakukan penyelidikan." Pandangan mata dari Mira kemudian juga melihat pada Kaisar Iblis dan juga Tuan Pemakan Jiwa sambil berkata, "Yang mulia Kaisar Iblis, Tuan Pemakan Jiwa, Xiaoyan, kalian semuanya tidak perlu panik untuk saat ini. Cabang tahta suci dari benua Doyun akan secara pribadi disatukan oleh Master Miller di masa depan nanti. Setelah kekacauan ini dibersihkan, maka seluruh cabang dari tahta suci akan pergi dari benua Doyun ini." Raut wajah dari seorang Mifel langsung berubah dalam sekejap mata dan itu nampak jelek. Mifel pun kemudian berkata, Kenapa seperti itu?" Mifel tidak mendapatkan penjelasan dari seorang Mira dan Mira juga tidak peduli dengan Mifel lagi. Xiaoyan kemudian mengatakan, "Nona malaikat, aku mengucapkan terima kasih banyak pada dirimu." Mira pun hanya tersenyum dan kemudian dia pun menimpali perkataan dari Xiaoyan. "Kau tidak perlu berterima kasih pada diriku. Jika kau ingin berterima kasih, maka berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Langkah tidak sengaja yang kau lakukan menyelamatkan King Yuan saat itu telah mengantarkan kalian semuanya menuju era yang baru. Andai saja kau tidak menyelamatkan King Yuan, aku khawatir kalian semuanya yang berada di dalam tempat ini sudah tewas." Dan Xiaoyan, tahukah siapa karakter dari King Yuan yang telah kau selamatkan? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan kemudian Mira ini mengatakan, "King Yuan yang sekarang adalah Ratu Malaikat dan kau merupakan penyelamat dari Ratu Malaikat." Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat Xiaoyan hanya bisa melongo. Tuan Pemakan Jiwa dan juga Kaisar Iblis, keduanya juga tidak paham apa yang sebenarnya telah terjadi. Tangan dari Mira
tiba-tiba saja melambai dan detik berikutnya sebuah sinar cahaya telah melesat dari arah kejauhan, dan itu sebenarnya adalah tubuh dari seorang Liu Hao yang telah sekarat. Kali ini Mira pun melihat pada semuanya sambil tersenyum, dan kemudian dia mengatakan, semuanya masalah di tempat ini sudah selesai dan aku mohon pamit untuk kembali menuju kerajaan malaikat. Setelah berkata seperti itu, Mira langsung mengepakkan sayap malaikat yang berada di punggungnya, dan dia juga telah membawa putra cahaya Liu Hao untuk menuju kerajaan malaikat. Di sisi lain, Gu Xingtian dan juga yang lainnya, mereka juga tidak mengerti apa sebenarnya yang telah terjadi. Malaikat datang dengan cara yang cukup mengerikan. Namun tiba-tiba ketika melihat Soyen, semuanya berakhir begitu saja. Orang-orang ini yang menyaksikan adegan seperti itu tampak cengох. Sementara Soyen hanya tersenyum, dan kemudian dia menarik nafas dengan lega sambil mengatakan, akhirnya krisis yang berada di benua Dodi telah berakhir sepenuhnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan bisa kembali bertemu dengan King Yuan yang saat ini telah menjadi ratu dari kerajaan malaikat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas BTTH Kasarapi episode 565. Oke lah, gak usah banyak mangling, kita langsung masuk aja ke bahasan. Situasi pertempuran di tahta suci saat ini benar-benar telah berakhir. Mira juga membawa Liu Hao untuk kembali ke kerajaan malaikat. Dan sebelum dia meninggalkan tempat ini, Mira pun melambaikan tangan, kemudian dia menyebarkan kekuatan cahaya dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat banyak orang yang berada di dalam tempat ini untuk sekejap kekuatan di dalam tubuh masing-masing telah dipulihkan. Dan ini adalah spesialisasi dari seorang malaikat. Sementara Soyen hanya bisa memandangi kepergian dari seorang Mira, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak menyangka, ternyata King Yuan benar-benar memiliki latar belakang yang sangat menakutkan. Dia sebenarnya adalah Ratu Malaikat. Ketika pertama kali Soyen datang ke benua Dodi, dia saat itu kebetulan menyelamatkan seorang gadis muda. Dengan bantuan dari Raja Naga Emas, akhirnya Soyen bisa membangunkan potensi di dalam tubuh dari gadis itu, dan hal seperti ini membuat Soyen tidak habis pikir perbuatan baiknya di masa lalu akan memberikan efek yang besar untuk saat ini. Soyen juga mengingat bahwa saat itu Raja Naga Emas telah mengatakan gadis ini memiliki latar belakang yang sangat menakutkan, dan bahkan pencapaian di masa depan tidak terbatas. Akhirnya Soyen baru mempercayai apa yang dikatakan Raja Naga Emas pada saat itu. King Yuan, gadis ini Ratu Malaikat, Tuan Kaisar Iblis, dan juga Tuan Pemakan Jiwa. Keduanya saling memandang satu sama lain dengan raut wajah penuh kebingungan. Namun pada akhirnya mereka hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, akhirnya selesai juga. Laki-laki yang menjadi pahlawan adalah bocah itu. Mereka berdua benar-benar tidak menyangka bahwa seluruh masalah ini akan berakhir dengan sangat mudah oleh seorang Soyen. Tuan Kaisar Iblis juga mengatakan, aku juga tidak menyangka bahwa Soyen telah menyelamatkan Ratu Malaikat. Tuan Makan Jiwa kemudian tertawa. Laki-laki bocah itu membawa sebuah keberuntungan. Sial, dia benar-benar sangat beruntung. Ratu Malaikat adalah dewanya, keluarga malaikat, kata-kata, serta kekuatannya berada di atas seluruh dunia. Dan tidak ada satupun orang yang berani melanggar perintah serta aturan dari Ratu Malaikat. Detik berikutnya Tuan Pemakan Jiwa, Tuan Kaisar Iblis, dan juga Liu Yun kini telah melesat dengan cepat ke arah Soyen. Dan kemudian Tuan Pemakan Jiwa menepuk bahu dari Soyen sambil mengatakan, bocah nakal, kau benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa. Malaikat itu memiliki sarana khusus untuk bisa mendeteksi auramu, sehingga mereka tidak akan pernah salah untuk mengenali orang lain. Soyen hanya tersenyum, dan kemudian dia mengatakan, Guru, sebenarnya aku hanya beruntung saja. Tuan Kaisar Iblis dan juga Liu Yun keduanya saling memandang kemudian menganggukkan kepalanya. Lalu Tuan Kaisar Iblis mengatakan, Soyen,
sepertinya kita berdua harus segera pergi dari dalam tempat ini. Karena tinggal begitu lama di tempat ini akan menarik kemunculan dan juga perhatian dari orang-orang yang berada di pusat dunia manusia. Jika hal seperti itu terjadi, akan sangat merepotkan. Soyen dan juga Tuan Makan Jiwa ketika mendengarkan ucapan dari Tuan Kaisar Iblis hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya, tanpa ragu lagi Tuan Kaisar Iblis melambaikan tangannya. Sebuah lubang hitam kini muncul di langit. Keduanya pun berpamitan dan kemudian masuk ke dalam lubang hitam itu, lalu menghilang dalam seketika. Tuan Kaisar Iblis menyerahkan sisanya yang berada di dalam tempat ini untuk diatasi oleh Soyen dan juga yang lain. Soyen hanya bisa melihat kepergian dari Tuan Kaisar Iblis dan juga istrinya, Iblis Cahaya Yuyun. Jika suatu hari nanti bertemu kembali, entah siapa yang lebih kuat, ataukah Soyen atau Kaisar Iblis, semua itu masih belum jelas. Tapi Kaisar Iblis menduga bahwa jika mereka bertemu kembali, mungkin Soyen yang jauh lebih kuat jika dibandingkan Kaisar Iblis ini. Soyen kemudian melambaikan tangannya dan dia mengembalikan jimat makan jiwa yang tadinya diberikan oleh Tuan Makan Jiwa untuk melindungi tubuhnya dari aura menakutkan Mira sebelumnya. Tuan Makan Jiwa menerima jimat itu dan kemudian dia berkata pada Soyen dengan raut wajah yang nampak serius. Soyen, aku bersama dengan yang lainnya sudah memulai untuk melakukan penyelidikan tentang masalah dari Glen Xiao. Dan kau tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti ini. Sekarang, hiduplah dengan tenang. Tahta suci yang berada di benua Doyun telah menghilang. Dan mulai sekarang, tidak akan ada lagi sekte raksasa yang berada di benua Dodi ini. Tempat ini adalah tempat yang bagus untuk kau tinggali. Semoga saja kau bisa menyatukan seluruh benua Dodi dan kemudian menjadi pemimpin di dalam tempat ini. Aku memiliki kepercayaan yang sangat besar pada dirimu. Soyen menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah guru, terima kasih banyak atas kepercayaanmu. Tuan Makan Jiwa lalu mengatakan, Soyen, karena seluruh masalah yang berada di dalam tempat ini, aku harus segera kembali. Sampai jumpa di masa depan nanti. Tanpa ragu lagi Tuan Makan Jiwa melambaikan tangannya dan kemudian lubang hitam kini juga telah muncul di langit. Dia pun segera melesat untuk memasuki lubang hitam tersebut dan kemudian menghilang dari benua Dodi. Karena Tuan Makan Jiwa akan kembali ke dunia hantu. Soyen segera turun dari udara dan kemudian tetua Gusing Tian, Guyan, serta para tetua tertinggi lainnya kini telah datang mendekati Soyen bersama-sama. Dan kemudian Gusing Tian menepuk bahu dari Soyen sambil mengatakan, Soyen, kau benar-benar bocah nakal. Kali ini kita menang di dalam pertempuran melawan tahta suci dan kau adalah pahlawan terbesar di dalam pertempuran kali ini. Mereka semua yang hadir telah memberikan pujian yang luar biasa terhadap seorang Soyen. Jika bukan karena keberuntungan Soyen di masa lalu menyelamatkan Ratu Malaikat, mungkin saat ini nasib mereka semuanya sudah tewas di tangan dari Mira. Dan kali ini banyak para tetua tertinggi yang kekuatannya berada di level reinkarnasi memberikan hormat pada seorang Soyen. Meskipun dia adalah generasi muda dan kekuatannya hanya berada di tahap menengah bintang 8 dosian, tapi dia juga merupakan pemilik dari api suci, alkemis, dan bahkan penyelamat Ratu Malaikat. Gelar seperti ini membuat identitas dari seorang Soyen melampaui seluruh tetua tertinggi yang berada di tempat ini. Soyen kemudian menangkupkan dua tangannya dan memberikan hormat pada seluruh orang yang berada di dalam tempat ini, lalu dia mengatakan, semuanya silakan kembali. Tahta suci sudah tidak ada lagi di benua Doyun. Dan di masa depan nanti, benua Dodi akan memiliki era yang baru. Kita semuanya akan bisa hidup jauh lebih makmur jika dibandingkan dengan sebelumnya. Para orang-orang yang berada di dalam tempat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian perwakilan dari sekte masing-masing menangkupkan dua tangannya pada Soyen sambil mengatakan, jika begitu, kita mohon pamit pada Tuan Soyen. Apabila kita memiliki waktu di masa depan, maka kita akan secara pribadi datang ke wilayah api yang tidak berujung dan mengucapkan terima kasih yang banyak secara pribadi. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian orang-orang itu pun satu persatu mulai bubar dari dalam tahta suci ini. Adapun
Para penjaga dari kota suci yang tersisa di dalam tempat ini, mereka hanya bisa terdiam. Dan nanti, secara pribadi, Master berpakaian merah Miller akan datang tempat ini untuk membereskan semua masalah yang berada di dalam tahta suci ini. Pandangan mata Reson kemudian melihat pada para tetua tertinggi dari 7 klan kuno, dan kemudian dia mengatakan, semuanya, kita juga harus segera pergi, dan seharusnya ada banyak hal di antara 7 klan kuno yang harus dibahas di masa depan. Untuk urusan penyatuan seluruh benua Dodi, kita juga akan membahasnya setelah masalah yang lain selesai. Para tetua itu pun hanya bisa mengangguk atas ucapan dari seorang Shoyen. Tetua Kusing Tian tersenyum pada Shoyen dan kemudian dia berkata, Shoyen, dalam 1 bulan mulai sekarang, kita akan mengadakan sebuah pertemuan di kuil Doyun. Adapun tujuan dari pertemuan itu, aku yakin bahwa kau sudah paham. Shoyen hanya tersenyum sambil mengangguk. Pada akhirnya, seluruh orang yang berada di dalam kota suci dari tata suci, mereka telah pergi satu persatu, dan semuanya akan menantikan waktu 1 bulan dari sekarang, karena itu akan menjadi pertemuan yang cukup besar di seluruh benua Doyun, karena mereka akan memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin dari seluruh benua Dodi dan menyatukan 4 benua yang sebelumnya terpisah. Mereka juga telah menyimpan nama dari kandidat terkuat untuk menjadi pemimpin dari seluruh benua Dodi, dan itu dipastikan adalah Shoyen. Kita berpindah pada tempat yang tidak jauh dari tahta suci. Di tempat itu ada sebuah kabut, dan kemudian beberapa orang yang cukup familiar telah berada di dalamnya, karena sebenarnya itu adalah kelompok dari Feng Wan yang telah diutus untuk memberikan bantuan melawan tahta suci. Salah satu orang yang berada di belakang dari Feng Wan tiba-tiba saja mengatakan, Tetua Feng, sepertinya awan berkabut yang berada di depan sana adalah lokasi dari tahta suci. Feng Wan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, cepat, kita harus segera pergi menuju tempat itu dan memberikan bantuan kepada klan kuno untuk melawan tahta suci. Tanpa ragu lagi, pasukan yang dibawa oleh Feng Wan ini melesat dengan sangat cepat untuk menuju tahta suci, dan kemudian raut wajah mereka semuanya dipenuhi dengan keterkejutan luar biasa, karena setelah sampai di tahta suci, yang mereka lihat hanyalah para penjaga tahta suci yang sedang membereskan kekacauan di dalam tempat ini, dan bahkan mereka tidak menemukan orang-orang dari klan kuno. Sebenarnya, rombongan dari Feng Wan ini ketika akan masuki benua Doyun, mereka telah disesatkan oleh fluktuasi energi yang diciptakan pemimpin tata suci, yaitu Mifel. Hal itu membuat Feng Wan dan juga yang lain cukup lama untuk bisa menemukan jalan masuk menuju benua Doyun. Dan kali ini, setelah mereka sampai, ketika akan memberikan bantuan pada orang-orang klan kuno melawan tata suci, ternyata pertempurannya sudah selesai. Feng Wan melihat pada para penjaga dari tata suci yang sedang membereskan kekacauan di tempat itu sambil mengatakan, sebenarnya apa yang telah terjadi? Apakah kemungkinan pertempuran ini sudah berakhir? Beberapa orang yang berada di samping dari Feng Wan kemudian menimpali. Sepertinya memang begitu. Bahkan orang-orang dari klan kuno kita juga tidak menemukan dan juga merasakan auranya di tempat ini. Feng Wan kemudian berkata, jika begitu, kita harus segera kembali ke wilayah api yang tidak berujung. Tanpa ragu lagi, rombongan dari Feng Wan ini melakukan putar balik, dan kemudian mereka akan kembali menuju wilayah api yang tidak berujung. Perjalanan mereka ke tempat ini hanya sia-sia, karena setelah tiba, pertempurannya sudah selesai. Sungguh malang. Dengan berakhirnya malapetaka di dalam kota suci dari tata suci, nama dari Shoyen pasti dalam waktu yang cukup singkat akan menyebar, dan dia juga akan menjadi orang terkenal di seluruh benua Dodi ini. Kita berpindah pada markas besar dari wilayah api yang tidak berujung. Saat ini, banyak orang telah berkumpul di wilayah api yang tidak berujung. Mereka semuanya adalah sekte-sekte di luar sana yang mengajukan diri untuk bergabung dengan wilayah api yang tidak berujung. Setelah mereka mengetahui bahwa nama dari Shoyen mampu mengalahkan seorang malaikat dari tahta suci di dalam pertempuran sebelumnya. Di sisi lain,
Cailin dan juga Mu Yingying saat ini berada di dalam istana besar dan kemudian raut wajah dari Cailin dipenuhi kekhawatiran luar biasa. Dia pun kemudian mengatakan, tidak, aku harus segera pergi menuju benua Doyun. Aku benar-benar tidak tenang jika memikirkan Xiaoyan. Mu Yingying segera memegang tangan dari Cailin dan kemudian dia mengatakan, kakak Cailin, jangan seperti itu. Xiaoyan telah menyuruh kita berada di dalam tempat ini karena dia sudah mengatakan akan kembali, pasti dia kembali. Cailin kemudian menimpali, tahta suci itu terlalu kuat. Bahkan kekuatan mereka mampu memerintahkan seluruh benua Dodi, wilayah api yang tidak berujung. Sekarang sudah dalam keadaan yang stabil, bahkan tanpa adanya diriku di dalam tempat ini, hanya dengan dirimu saja masih akan bisa terkendali. Jadi aku sudah memutuskan untuk pergi menuju benua Doyun. Mu Yingying kemudian berkata, jika kakak Cailin memutuskan untuk menuju benua Doyun, maka aku juga akan ikut. Cailin hanya memandangi Mu Yingying dan kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, jika begitu, mari kita berdua pergi menuju benua Doyun untuk memberikan bantuan pada Xiaoyan. Baru saja keduanya akan meninggalkan tempat ini, tiba-tiba mereka mendengarkan suara dengungan yang cukup keras. Pandangan mata dari Cailin dan juga Mu Yingying melihat pada bagian tertentu dari wilayah api yang tidak berujung, dan itu adalah istana bawah tanah dari tempat ini. Lokasi dari istana bawah tanah, wilayah api yang tidak berujung saat ini, telah muncul fluktuasi api yang berwarna emas dan kemudian api tersebut berubah menjadi gagak emas. Sinar cahaya api yang sangat menyilaukan menyinari seluruh tempat itu. Mu Yingying ketika menyaksikan hal seperti ini mengerutkan keningnya sambil berkata, sebenarnya itu. Sementara Cailin segera mengatakan, Sun Er akan segera keluar. Raut wajah dari Mu Yingying tiba-tiba saja berubah, dipenuhi dengan kegelisahan, dan kemudian dia hanya bisa mengatakan, kakak Sun Er akan benar-benar keluar. Mu Yingying saat ini cukup gugup jika Sun Er mengetahui bahwa dia adalah istri ketiga dari Xiaoyan. Entah apa tanggapan dari Sun Er. Mungkinkah dia bisa menerima keberadaan dari Mu Yingying atau tidak? Tidak lama kemudian, Sun Er benar-benar telah keluar dari dalam istana bawah tanah dan kemudian dia menuju istana dari Cailin ini. Ketika melihat Cailin, Sun Er segera tersenyum dan kemudian dia mengatakan, saudari Cailin, lama sekali tidak melihat dirimu. Kau benar-benar menjadi semakin cantik. Cailin hanya tersenyum sambil menimpali, kau juga semakin cantik saja. Sun Er tiba-tiba teringat sesuatu dan kemudian dia buru-buru bertanya kepada Cailin ini, ngomong-ngomong, di manakah kakak Xiaoyan berada? Cailin dengan raut wajah yang cukup serius, dia kemudian memberikan penjelasan pada Sun Er ini. Xiaoyan telah pergi ke tahta suci dan sekarang kita berdua juga akan pergi ke sana. Jika kau ingin ikut, mari kita pergi bersama-sama. Sun Er cukup bingung, pergi ke tahta suci, memangnya ada apa? Cailin memberikan penjelasan, orang-orang yang berada di seluruh benua Doyun, mereka telah mengumpulkan kekuatan yang besar untuk menyerang tahta suci, dan kali ini kekuatan itu telah mengepung kota suci. Aku khawatir pertempuran yang besar akan terjadi di dalam tempat itu. Sun Er tubuhnya bergetar ketika mendengarkan hal seperti ini, dan kemudian dia mengatakan, jika begitu mari, jangan tunda waktu lagi. Kita harus segera memberikan bantuan pada kakak Xiaoyan. Sebelum pergi, pandangan mata dari Sun Er melihat Mu Yingying dan kemudian dia berkata, ngomong-ngomong, siapa nona ini? Bolehkah aku berkenalan dengan dirimu? Mendengarkan kata-kata dari Sun Er seperti itu membuat tubuh dari seorang Mu Yingying tiba-tiba saja membeku dan dia menunjukkan pupil mata yang penuh dengan keterkejutan luar biasa. Sun Er ketika menyaksikan hal seperti ini lalu mengatakan, ada apa dengan dirimu? Kenapa raut wajahmu terlihat ketakutan seperti itu? Padahal aku hanya ingin berkenalan dengan dirimu. Mu Yingying kemudian dengan terbata-bata dia mengatakan, sebenarnya karena Mu Yingying tidak berani untuk berkata pada Sun Er. Tiba-tiba saja Cailin bergerak maju dan dia kemudian mengatakan, saudari Sun Er, kau tenang ya dan tidak perlu kaget. Sebenarnya dia adalah istri ketiga dari Xiaoyan. Mendengar hal seperti ini, raut wajah dari seorang Sun Er langsung berubah
tubuhnya terdorong mundur dan kemudian dia berkata secara spontan, "Mustahil!" Sun Er benar-benar tidak menyangka bahwa Soyen akan memiliki istri ketiga. Wanita mana yang rela jika suaminya memiliki istri lagi? Apakah Soyen tidak cukup sudah memiliki 2 istri dengan raut wajah cantik dan juga bodi semlohai seperti Cailin dan juga Sun Er ini? Mengetahui fakta bahwa Mu Yingying adalah istri ketiga dari seorang Soyen membuat hati dari seorang Sun Er rasanya cukup terpukul. Cailin tahu dengan apa yang dirasakan oleh Sun Er saat ini. Detik berikutnya, dia pun mulai memberikan penjelasan tentang sosok dari Mu Yingying kepada Sun Er. "Saudari Sun Er, tolong tenangkan dirimu. Benua Xuanling ini adalah tempat pertama yang didatangi Soyen ketika dia sampai di benua Dodi. Gadis ini namanya adalah Mu Yingying. Dia dahulunya adalah api suci. Dikarenakan dia ingin menemukan saudaranya, maka dia berubah menjadi manusia dan kemudian memasuki benua Xuanling ini. Ketika dirinya bertemu dengan Soyen, segala macam hal telah terjadi dan akhirnya dia mengorbankan hidupnya sendiri dan juga nyawanya demi menyelamatkan Soyen." Sun Er dengan hati penuh kemarahan, dia segera berteriak, "Tidak! Jangan katakan lagi, saudari Cailin berhenti berbicara. Aku akan pergi untuk mencari Soyen," dan kemudian meminta penjelasan dari dirinya. Setelah mengatakan hal seperti ini, Sun Er mengangkat telapak tangannya. Api berwarna emas kini telah muncul dan kemudian dia mengatakan, "Keluar kau dari sini! Jangan bersembunyi seperti seorang pengecut. Jika kau tidak segera keluar dan memberikan penjelasan pada diriku, aku akan menghancurkan seluruh istana ini." Tidak lama kemudian sosok berjubah hitam dan membawa pedang berat tiba-tiba saja muncul di dalam istana. Dan kemudian dia mengatakan, "Tidak kusangka 3 ratuku ternyata berada di dalam tempat ini. Tampaknya kalian cukup harmonis ya." Pandangan mata dari Sun Er melihat ke arah Soyen dengan cara yang cukup menyeramkan dan kemudian dia mengatakan, "Jelaskan padaku apa yang sebenarnya telah terjadi." Soyen pun kemudian mulai memberikan penjelasan secara perlahan kepada Sun Er ini supaya dia tidak salah paham. Di sisi lain, Mu Yingying melihat pada Cailin dan kemudian dia mengatakan, "Kakak Cailin, apakah ini yang dinamakan sebagai sebuah kecemburuan?" Cailin menganggukkan kepalanya. "Wanita mana yang tidak cemburu? Satu pria memiliki 3 ratu. Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku sangat tahu karakter dari Sun Er. Dia pasti akan menerimamu dengan baik setelah dia mendapatkan sebuah penjelasan yang benar-benar real dari seorang Soyen." Mu Yingying pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya pandangan mata dari Sun Er melihat ke arah Mu Yingying setelah dia mendapatkan penjelasan dari Soyen. Sun Er kemudian mendatangi Mu Yingying dan dia pun langsung memeluknya sambil berkata, "Saudari Mu Yingying, terima kasih banyak atas bantuanmu. Aku saat ini menerima keberadaanmu sebagai istri ketiga dari kakak Soyen." Mendengarkan kata-kata seperti itu dari seorang Sun Er membuat hati dari Mu Yingying merasa cukup lega. Akhirnya keberadaannya pun diterima dan sah menjadi istri ketiga dari Soyen. Di sisi lain, Soyen pun juga cukup senang dengan keakuran 3 istrinya ini. Waktu 1 bulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan saat ini banyak orang dari 4 benua yang berada di seluruh benua Dodi ini telah bergegas untuk menuju kuil suci atau kuil Douyun yang berada di kota suci Tahta Suci. Dalam kurun waktu 1 bulan sebelumnya, Master berpakaian merah Miller dan juga Liu King telah kembali dan kemudian dia membereskan seluruh Tahta Suci lalu membawa orang-orang yang berada di dalam sana untuk berpindah ke cabang Tahta Suci yang lainnya, dan hal itu membuat Tahta Suci yang berada di benua Douyun hanya menjadi tempat yang kosong. Sementara nasib dari pemimpin Tahta Suci sebelumnya, yaitu Mifel, tidak diketahui. Mungkin dia telah dijemput oleh malaikat dan kemudian diberikan hukuman yang cukup berat karena telah menyalahgunakan kekuasaan dan juga kekuatan yang diberikan ras malaikat padanya. Bukannya menjaga perdamaian dari dunia, malah memanfaatkan kekuatan itu untuk kepentingan sendiri. Nasib dari Mifel saat ini tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Begitu juga dengan nasib dari Liu Hao.
Kali ini, kuil suci yang berada di dalam tempat itu akan digunakan sebagai tempat pertemuan dari orang-orang besar yang berasal dari wilayah 4 benua. Di dalam benua Dodi ini, pergerakan kekuatan yang besar di seluruh benua ini telah dilihat oleh banyak orang dan mereka semuanya mengetahui bahwa ini akan menjadi hari pertemuan dari seluruh pemimpin 4 benua dan kemudian akan menciptakan era baru dari benua Dodi. Mereka cukup yakin siapapun yang menjadi pemimpin dari benua Dodi, pasti di masa depan seluruh benua ini akan menjadi sangat makmur. Di dalam kuil suci yang sangat besar ini telah berkumpul banyak pemimpin, dan kemudian Zhou Yan bersama dengan Cailin serta Mu Yingying dan juga Sun Er memasuki kuil suci ini. Pandangan matanya melihat pada orang-orang yang telah duduk di tempat masing-masing. Zhou Yan pun kemudian berkata pada Cailin, Mu Yingying dan juga Sun Er, para senior dari 7 klan kuno semuanya telah tiba. Ratu Bintang, Ginsin dari benua Tianxing juga telah tiba. Perwakilan dari sekte super utama juga telah tiba di dalam tempat ini. Zhou Yan, Cailin dan juga Mu Yingying mewakili wilayah api yang tidak berujung, sementara Sun Er dia akan mewakili klan Gu karena Sun Er sendiri posisinya sekarang adalah pemimpin dari klan Gu. Ada sekitar 100 orang di dalam kuil suci ini, dan mereka semua yang berada di dalam tempat ini telah menunjukkan status dan juga kekuatan masing-masing. Mereka bukanlah orang biasa yang bisa dianggap remeh. Detik berikutnya Zhou Yan menangkupkan kedua tangannya pada semua orang yang telah hadir di dalam tempat ini, dan kemudian dia mengatakan, mohon maaf semuanya, aku sedikit terlambat karena semua orang telah berkumpul di dalam tempat ini. Mari kita mendiskusikan apa yang telah menjadi agenda kita sekali ini. Seorang lelaki parubaya tiba-tiba saja melihat ke arah Zhou Yan, memberikan hormat, dan kemudian dia mengatakan, aku ingin tahu apakah saudara muda Zhou Yan memiliki sebuah rencana. Zhou Yan pun tersenyum dan kemudian dia mengatakan, Ketua Yun Fuseng dari Pavilion Yunlan dan juga merupakan salah satu sekte super dari benua Doyun. Kekuatannya berada di tahap akhir bintang 8 dosian, tidak buruk. Tujuan pertemuan kali ini adalah menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin atau raja di seluruh benua Dodi. 7 klan kuno telah menyetujui bahwa wilayah api yang tidak berujung akan menjadi pemimpin dari seluruh benua Dodi. Namun, hal seperti itu membuat beberapa sekte merasa tidak puas. Mereka berpikir bahwa wilayah api yang tidak berujung adalah tempat yang baru saja didirikan. Bagaimana bisa hal seperti itu dibandingkan dengan tempat-tempat lain yang telah lama tinggal dan juga berdiri di dalam benua Dodi ini? Jika Zhou Yan benar-benar ingin menjadi seorang raja di seluruh benua Dodi, maka dia harus bisa menaklukkan beberapa sekte yang tidak setuju terhadap Zhou Yan. Tiba-tiba saja Yun Fuseng berkata pada semua orang yang berada di dalam tempat ini, meskipun saudara Zhou Yan ini memiliki hubungan yang cukup dekat dengan kerajaan malaikat, namun dia masih terlalu muda. Jadi aku mengusulkan bahwa acara semacam ini dilakukan saja dengan pemungutan suara. Menurut pendapat pribadiku, yang lebih cocok untuk menjadi pemimpin dari seluruh benua Dodi adalah salah satu dari 7 pemimpin klan kuno, atau bisa juga salah satu dari 7 tetua tertinggi klan kuno ini. Mereka jauh lebih berwibawa jika dibandingkan dengan saudara muda Zhou Yan. Aku hanya menyampaikan pendapatku secara pribadi, dan ku harap saudara muda Zhou Yan tidak salah paham dalam hal ini. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Seperti apakah tanggapan dari seorang Zhou Yan tentang kata-kata yang dilontarkan oleh tetua Yun Fuseng yang tampaknya meragukan Zhou Yan dalam hal ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 566. Oke, lah gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Forum diskusi saat ini telah terjadi di dalam kuil suci. Tetua Yun Fuseng
meragukan dan juga cukup tidak setuju apabila Soyen terpilih menjadi kandidat dari pemimpin benua Dodi, dan dia lebih menyarankan bagi 7 tetua dari klan kuno saja karena dianggap lebih berwibawa jika dibandingkan dengan Soyen. Menanggapi perkataan dari seorang Yun Fuseng ini membuat Soyen sedikit tersenyum dan kemudian dia mengatakan tahta suci yang selama ini berkuasa di dalam benua Doyun telah dilenyapkan oleh kita, dan bayang-bayang kekuasaan dari tahta suci selama ribuan tahun di dalam benua Dodi ini juga telah menghilang sepenuhnya. Dengan kepergian tahta suci dari dalam tempat ini, secara otomatis kita harus memiliki satu kekuatan untuk menjadi seorang pemimpin. Jika tidak, maka tanah yang besar dari benua Dodi mungkin akan direbut oleh benua lain di dalam dunia manusia. Adapun pertemuan hari ini tujuannya sudah sangat jelas dan kalian semuanya juga pasti paham. 7 klan kuno telah setuju untuk menjadikan diriku sebagai seorang pemimpin. Namun aku sebagai generasi muda juga menghormati seluruh tetua yang berada di dalam tempat ini. Maka dari itu, sampaikan saja segala keluhan yang kalian miliki. Raut wajah dari seorang Yun Fuseng tiba-tiba saja berubah dan kemudian dia mengatakan, apa? Ternyata 7 klan kuno sudah setuju jika kau menjadi pemimpin dari benua Dodi. Soyen hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, mulai hari ini wilayah api yang tidak berujung milikku adalah penguasa baru dari benua Dodi. Kita menggantikan posisi dari tahta suci. Jika ada di antara kalian semuanya yang tidak setuju, bisa maju mengambil tindakan dan bertarung dengan diriku. Jika aku kalah, maka aku Soyen akan mundur dan tidak lagi ikut campur dalam pemilihan pemimpin dari benua Dodi ini. Namun jika aku menang, kalian semuanya harus tunduk di bawah perintahku. Jika tidak, meskipun aku junior, aku tidak akan segan-segan membuat seluruh sekte kalian keluar dari benua Dodi. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen yang sangat tegas membuat hati Yun Fuseng dan juga banyak orang dari sekte-sekte lainnya menjadi berdebar-debar. Tidak disangka bocah yang masih sangat muda ini memiliki ketegasan yang luar biasa, ditambah lagi dengan arogansi yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Guyan tiba-tiba saja berdiri dari tempat duduknya dan kemudian dia berada di samping dari Soyen, melihat semua orang yang telah datang di dalam forum diskusi ini sambil mengatakan, kalian semuanya tidak perlu khawatir. Soyen adalah orang yang telah menyatukan seluruh kekuatan dari benua Dodi kita, dan dia akan menempatkan seluruh komando dari benua Dodi ini di wilayah api yang tidak berujung, kemudian membentuk kekuatan sejati yang baru. Kalian semua yang berada di dalam tempat ini juga bisa menikmati sumber daya yang dimiliki wilayah api yang tidak berujung. Kita akan membantu satu sama lain jika memiliki sebuah kesulitan, dan wilayah api yang tidak berujung, mereka tidak akan pernah mengganggu urusan internal dari sekte masing-masing. Jika kalian setuju, maka bergabunglah di bawah komando dari wilayah api yang tidak berujung. Namun jika tidak setuju, mohon maaf, kita 7 klan kuno hanya bisa menggunakan paksaan dan silahkan tinggalkan benua Dodi ini. Karena mulai hari ini dan juga seterusnya, benua Dodi akan menggunakan nama wilayah api yang tidak berujung sebagai satu-satunya kekuatan propaganda pada kekuatan di luar sana. Setelah mendengarkan ucapan dari Guyan, beberapa tetua langsung berdiri dan kemudian mereka pun mengatakan, karena 7 klan kuno sudah setuju untuk bergabung dengan wilayah api yang tidak berujung, maka kita, para sekte yang lainnya, tidak memiliki hak untuk membantah, dan kita juga akan berdiri di bawah komando dari wilayah api yang tidak berujung. Pada akhirnya, pertemuan ini telah mencapai sebuah keputusan yang besar, bahwa wilayah api yang tidak berujung akan menjadi pusat kekuatan dari seluruh benua Dodi, dan pemimpin dari benua Dodi ini adalah Soyen. Dengan tambahan kekuatan dari orang-orang yang sangat kuat ini, wilayah api yang tidak berujung akan bisa berkembang dengan sangat pesat. Sekarang, seluruh benua Dodi telah benar-benar bersatu di bawah komando dari wilayah api yang tidak berujung, dan Soyen adalah raja yang baru dari benua Dodi ini. Di bawah perintah dari Soyen, sumber daya yang berada di 4 benua masing-masing dibagikan secara merata, sehingga dengan cepat
benua-benua yang lainnya bisa mengejar ketinggalan dari benua Doyun sebelumnya. Di masa lalu, gara-gara tahta suci menguasai seluruh sumber daya yang berada di benua Doyun, akhirnya benua yang lainnya pun menjadi ketinggalan cukup jauh. Tapi sekarang, hal itu tidak lagi terjadi. Selain itu, dari satu benua ke benua yang lainnya telah membangun portal teleportasi, sehingga mereka semuanya akan bisa bepergian dengan cara yang cukup cepat melalui portal teleportasi ini. Hal seperti itu membuat seluruh wilayah dari benua Dodi menjadi cukup makmur. Setelah Soyen menyelesaikan segalanya, dia menjadi orang yang cukup santai. Soyen melemparkan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin kepada 3 istrinya. Hal itu membuat 3 istri dari Soyen bekerja keras untuk memakmurkan seluruh benua Dodi ini. Sementara Soyen sendiri malah pergi untuk berleha-leha, dan dia juga menikmati masa santainya untuk saat ini. 3 istri dari Soyen dengan kelihayan dan juga kemampuan masing-masing, pada akhirnya mereka mendapatkan sebuah kepercayaan yang besar dari seluruh orang yang berada di benua Dodi ini. Mereka juga memiliki rasa hormat yang cukup tinggi. Adapun Miller dan juga Liu Qing dari Tahta Suci, mereka berdua tidak berani menunjukkan wajahnya di hadapan dari seorang Soyen karena bagi mereka cukup malu untuk bertemu dengan Soyen. Lagi pula, seluruh masalah yang berada di benua Dodi ini terjadi karena Tahta Suci. Kita berpindah pada daerah terlarang dari klan Yao. Saat ini, tempat itu telah dipenuhi dengan energi yang berwarna hijau. Soyen secara perlahan menutup matanya dan kemudian dia menghirup nafas dalam-dalam. Kekuatan jiwa yang cukup misterius tersapu dari dalam tubuh Soyen. Di samping Soyen saat ini ada seorang laki tua yang duduk dengan tenang karena dia adalah tetua Yao Tianmo yang merupakan tetua tertinggi dari klan Yao dan juga merupakan alkemis peringkat ke-8 tingkat suci. Pandangan mata dari Yao Tianmo melihat pada Soyen dan kemudian dia pun berkata, "Aura di dalam tubuhmu hampir terkondisikan dengan baik. Selain kekuatan jiwa yang kau miliki telah masuk di alam transformasi point, saat ini kau bisa langsung menggunakan kekuatan jiwa di dalam tubuhmu untuk masuk ke peringkat alkemis ke-8 tingkat suci." Dalam 10 hari setelah pertemuan saat itu, Soyen memerintahkan sumber daya di seluruh benua Dodi dibagikan secara merata, dan kemudian dia juga menyerahkan seluruh urusan tersebut pada ketiga istrinya. Soyen sendiri lalu pergi menuju klan Yao karena dia harus melatih untuk meningkatkan kekuatan jiwanya di bawah bimbingan dari tetua Yao Tianmo ini. Dan dalam kurun waktu 10 hari, tetua Yao Tianmo telah memberikan penjelasan tentang berbagai hal serta pengalaman yang telah dia dapatkan dan bagaimana caranya untuk bisa naik level ke alkemis peringkat ke-8. Tetua Yao Tianmo juga percaya diri dengan bakat dan juga kemampuan dari seorang Soyen. Pasti tidak sulit bagi dirinya untuk mencapai peringkat 8 alkemis tingkat suci ini. Tetua Yao Tianmo masih memandangi Soyen dan kemudian dia mengatakan, alkemis peringkat ke-8 bukanlah alkemis biasa. Mereka selama ini juga bisa disebut sebagai alkemis ajaib. Bahkan dengan bahan obat yang paling rendah sekalipun bisa menciptakan obat ajaib dengan kualitas yang nyata. Tapi proses ini cukup rumit dan membuat banyak alkemis di luar sana hanya bisa menyerah dan juga putus asa. Yang mereka ketahui selama ini adalah bahan obat yang sangat berharga secara alami akan menjadi bahan obat dengan syarat tertinggi dan juga terbaik untuk bisa menyempurnakan pil suci. Tapi hal seperti itu tidak banyak berlaku bagi seorang alkemis peringkat ke-8. Pada saat kau melakukan terobosan, kau harus menggunakan kekuatan jiwamu sendiri untuk memahami langit dan bumi. Kemudian kau harus bisa menangkap aura halus dari jiwa suci di antara langit dan bumi ini. Hanya setelah kau bisa melewati kesengsaraan petir dan juga benar-benar menghancurkan hal itu, maka kau akan naik level menjadi alkemis peringkat 8 dari tingkat suci. Sebelum terobosan, bahkan jika kau sangat berbakat, kau tidak akan pernah bisa memperbaiki pil suci peringkat ke-8 tanpa menggunakan energi yang lain. Contohnya adalah energi suci. Mendengarkan hal seperti ini, Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan apa yang dikatakan
tetua Yao Tianmo ini memanglah benar ketika Zhou Yan berhasil membuat pil peringkat ke-8. Pada saat itu dia memiliki energi suci yang didapatkan dari lautan spiritual. Tanpa hal tersebut, Zhou Yan akan benar-benar gagal membentuk pil peringkat 8 tingkat suci. Dan saat ini, pil tersebut sudah diberikan oleh Zhou Yan kepada Cailin. Yao Tianmo kemudian mengatakan, "Mari kita mulai. Aku akan melindungi dirimu untuk sementara." Setelah mengatakan hal seperti ini, Yao Tianmo melambaikan tangannya. Energi hijau yang cukup besar kini telah menyebar dan kemudian menyegel seluruh area dari lembah terlarang klan Yao. Zhou Yan mulai menutup matanya kembali dan kemudian dia telah mengaktifkan kekuatan jiwa yang berada di dalam istana jiwanya. Hal seperti ini membuat seluruh lembah terlarang dari klan Yao bergetar dengan cara yang luar biasa. Tetua Yao Tianmo ketika menyaksikan hal seperti itu hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. Bocah ini benar-benar monster kecil. Sepertinya seluruh anggota keluarga dari klan Zhou sangat menakutkan. Tapi yang aku sayangkan pada saat itu banyak tetua di dalam klan terlalu bertele-tele. Jadi mereka tidak mengikuti tindakan dari klan Zhou. Dan sekarang bahkan jika benua Dodi merupakan benua peringkat teratas dari dunia manusia, bagaimanapun juga hal itu tidak bisa dibandingkan dengan benua-benua lain yang berada di luar sana. Karena di luar masih banyak benua-benua yang cukup menakutkan. Kita berpindah pada benua Xuanling yang merupakan markas besar dari wilayah api yang tidak berujung. Xiao Xifan, Mufeng, Xiao Gui, Luo Menglan, dan juga yang lainnya, mereka sedang duduk dengan tenang untuk menangani banyak hal dari wilayah api yang tidak berujung. Dan orang-orang ini bekerja di belakang layar. Mereka tidak akan pernah menunjukkan diri dengan mudah. Jika tidak, orang-orang seperti Xiao Xifan, Xiao Gui, serta Luo Menglan yang memiliki api suci pasti akan menarik banyak insiden yang tidak terduga. Untuk sementara waktu ini seluruh benua Dodi dalam suasana yang cukup baik dan mereka juga terlihat aman-aman saja. Kita berpindah pada dunia dari klan Hun yang berada di benua Doyun. Sekarang Hun Tianhao baru saja memasuki rumahnya dan kemudian dia segera melambaikan tangan. Energi hitam dalam sekejap menyebar lalu menyelimuti seluruh rumah dari Hun Tianhao ini. Dia pun kemudian mengatakan, bagaimanapun juga, itu bukanlah hal yang buruk. Setelah mengatakan hal seperti ini, Hun Tianhao menjentikkan jarinya dan tiba-tiba 4 tubuh sedingin es kini telah muncul di tanah. Jika dilihat, 4 tubuh ini sudah tidak memiliki energi vital. Namun, fluktuasi di dalam tubuh mereka juga tidak buruk. Karena sebenarnya, 4 tubuh tersebut memiliki kekuatan di bintang 8 Dosian. Bahkan, juga ada yang telah mencapai kekuatan reinkarnasi. Jika para tetua dari klan kuno berada di dalam tempat ini, maka mereka pasti bisa mengetahui identitas dari 4 orang yang telah dibawa oleh Hun Tianhao. Karena sebenarnya 4 mayat ini adalah 4 penjaga dari benua Dodi. Hun Tianhao kemudian tertawa sambil mengatakan, orang itu Kaisar Gu Tiandi. Aku khawatir dia sedang sibuk berurusan dengan ras jahat asing dan dia tidak akan pernah memiliki waktu untuk mengatur hal-hal seperti ini. Aku telah bersedia menggunakan berbagai cara untuk bisa membunuh 4 penjaga dari benua Dodi ini. Setelah berkata seperti ini, api berwarna putih ini telah muncul di ujung jari dari seorang Hun Tianhao. Dan tanpa ragu, dia pun melemparkan pada 4 mayat penjaga benua Dodi ini. Dalam sekejap saja, 4 mayat itu pun langsung berubah menjadi debu dan kemudian menghilang dalam seketika. Bahkan aura mereka juga tidak akan pernah bisa ditemukan oleh siapapun. Hun Tianhao setelah mengatakan hal seperti ini menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, ini masih belum cukup. Kekuatan dari Zhou Yan juga masih belum bisa menyentuh puncak dari dunia ini. Sepertinya aku harus memberikan tekanan pada dirinya. Hari ketika klan Zhou muncul kembali di dunia, saat itu bencana yang besar akan terjadi dan tugasku hanyalah mempercepat terjadinya bencana ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, api putih yang berada di ujung jari dari Hun Tianhao kembali disembunyikan. Dan api itu sebenarnya memiliki asal yang luar biasa. Kemungkinan itu adalah api suci yang berada di peringkat atas.
Waktu berlalu dengan begitu cepat dan selama periode waktu ini, pengembangan wilayah api yang tidak berujung bisa dikatakan meningkat dengan pesat. Kita berpindah pada istana dari wilayah api yang tidak berujung. Kali ini Soyen berada di dalam tempat itu bersama dengan 3 istrinya. Pandangan mata dari Soyen melihat pada batu giok yang berada di hadapannya dan kemudian dia mencoba merasakan fluktuasi dari senior Sukun. Soyen pun kemudian berkata, sekarang masih belum ada berita tentang senior Sukun, tapi jika dilihat dari batu giok jiwa ini, seharusnya dia masih baik-baik saja. Namun kenapa aku tidak bisa menemukan keberadaannya? Setelah Soyen berhasil menerobos peringkat 8 alkemis tingkat suci di dalam klan Yao, dia kemudian bergegas kembali menuju wilayah api yang tidak berujung. Dan tidak hanya Soyen yang melakukan kenaikan level, tapi sebenarnya 3 istrinya juga telah naik level dengan sangat pesat. Sun telah melahap pil Phoenix Nirwana. Kekuatan di dalam tubuhnya samar-samar mengandung aura dari klan Phoenix. Ditambah dengan kekuatan dari segel reinkarnasi, kekuatan dari Sun meningkat begitu pesat. Hanya masalah waktu saja sebelum dia bisa masuki level reinkarnasi. Selain itu, karena pil Phoenix Nirwana ini, kemungkinan Sun di masa depan harus pergi menuju klan Phoenix. Di sisi lain, Cailin telah melahap pil transformasi jiwa surga. Hal itu bisa mempercepat penggabungan dari kekuatan Titan Pelan Surga 10 warna yang berada di dalam tubuh Cailin. Apabila penggabungan ini berhasil 100%, mungkin Cailin harus segera pergi menuju pusat dunia iblis dan kemudian mencari tahu tentang caranya mencapai level reinkarnasi. Adapun Mu Yingying, Soyen telah memberikan beberapa energi dari mantra api. Hal itu membuat Mu Yingying bisa menggabungkan 2 api suci yang berada di dalam tubuhnya. Ditambah dia adalah manusia spesial yang tercipta dari api suci. Kultivasi dari seorang Mu Yingying juga cukup mengejutkan. Sun melihat pada Soyen dan kemudian menggunakan segel reinkarnasi yang berada di dahinya. Samar-samar dia telah mengetahui sesuatu. Sun pun kemudian mengatakan, senior Sukun seharusnya untuk saat ini memiliki keterkaitan dengan klan naga. Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, jika begitu kirimkan seseorang untuk melakukan penyelidikan tentang peri api, klan Phoenix, dan juga klan naga yang berada di dunia 1000 besar. Sementara aku sendiri, ketika aku menerobos siklus reinkarnasi, aku mungkin harus pergi menuju dunia bawah. Mendengarkan ucapan Soyen, Sun menggelengkan kepalanya dan kemudian raut wajahnya telah berubah menjadi penuh khawatiran. Hal itu membuat Sun kemudian berkata, memasuki level reinkarnasi mungkin cukup sulit tanpa adanya keberuntungan dan juga kesempatan yang besar. Bahkan aku takut diriku sendiri juga tidak akan pernah mampu ke level tersebut. Selain itu suamiku, tingkat bahaya yang berada di dalam dunia bawah sampai batas tertentu. Hal ini jauh melebihi tempat lain dimanapun dari dunia ini. Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia berkata, kau tidak perlu khawatir, aku memiliki tindak pencegahan untuk diriku sendiri. Bagaimanapun juga Soyen memiliki kekuatan iblis dan juga tato klan Xiao. Jika kepergiannya ditemani oleh Feng Wan dan juga Xiao Xifan, mungkin dia bisa pergi ke dunia bawah dengan cara yang cukup aman, kemudian menemukan jejak dari klan Xiao yang telah menghilang. Cailin melihat pada Soyen dan kemudian dia mengatakan, suamiku, pertemuan antar dunia 100 tahun sekali di dalam dunia 1000 besar ini akan diadakan di dalam ruang hampa. Pada saat itu kemungkinan akan muncul jejak dari bahan obat yang kau butuhkan untuk bisa menaklukkan api suci yang berada di peringkat ketiga. Sementara untuk hal-hal yang lainnya, aku akan mengirimkan orang untuk mencarikan informasi. Begitu aku mendapatkan beritanya, maka sesegera mungkin akan aku beritahukan pada dirimu. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan kata-kata dari Cailin. Segera setelah itu Soyen terdiam. Kemudian 3 istrinya mengobrol satu sama lain. Mereka juga membicarakan rahasia-rahasia kecil dan benar-benar mengabaikan seorang Soyen. Ketika Soyen mendengarkan rahasia-rahasia kecil ini, dia hanya bisa mengerutkan keningnya. Tidak lama kemudian, Mu Feng memasuki istana ini dan kemudian dia mengatakan, Raja dan juga 3 ratu, pemimpin klan Hun Tianhao telah datang ke tempat ini untuk bertemu dengan kalian dan aku sudah menyuruhnya menunggu di dalam aula besar. Sepertinya ada sesuatu yang akan dia katakan dan ini sangatlah penting.
Mendengar kata-kata dari Mu Feng membuat Soyen hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, Hun Tianhao, jika begitu, mari kita pergi. Pada akhirnya, Soyen bersama dengan 3 istrinya dan juga Mu Feng, mereka sama-sama pergi untuk menuju aula besar. Sesampainya di dalam aula besar, Hun Tianhao segera tersenyum ke arah Soyen dan kemudian dia mengatakan, pemimpin dari benua Dodi, sudah 1 bulan lamanya aku tidak melihat dirimu. Tampaknya saat ini kekuatanmu telah meningkat lagi. Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, Senior Hun Tianhao, kau terlalu memujiku. Sebenarnya aku hanya beruntung saja untuk bisa mencapai level ke-8 alkemis. Hun Tianhao kemudian dia pun menimpali. Selamat. Level itu sebanding dengan kekuatan reinkarnasi. Ku harap di masa depan nanti aku bisa melihat secara langsung teknik pemurnian obat dari seorang alkemis peringkat ke-8. Soyen kemudian menimpali, Senior Hun Tianhao, kau tidak perlu cemas tentang hal itu. Ngomong-ngomong, apa tujuanmu datang ke tempat ini? Hun Tianhao, raut wajahnya langsung berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia berkata pada Soyen, tujuanku datang ke tempat ini karena ingin membuat laporan dan tolong pemimpin benua Dodi segera membuat keputusan di awal. Soyen menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, Senior, sebenarnya ada masalah apa? Hun Tianhao kembali berkata dengan raut wajah yang cukup serius, Soyen, kau seharusnya mengetahui bahwa klan Hun milikku telah mengendalikan banyak mata-mata yang paling lengkap dan itu tersebar di seluruh benua Dodi. Awalnya, aku ingin menyerahkan seluruh informasi kepada manajemen dari wilayah api yang tidak berujung milikmu. Namun, aku malah menemukan ada sesuatu yang cukup aneh. Tapi sebelum aku mengatakan hal seperti ini, aku harus bertanya pada dirimu. Seharusnya kau adalah orang yang berasal dari dunia asal klan kuno kita, yaitu benua Doki. Kau telah dipromosikan dengan kekuatan yang luar biasa, bukan? Mendengar ucapan dari Hun Tianhao ini membuat Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Sun Er, Mu Yingying, dan juga Cailin memandang pada Hun Tianhao dengan ekspresi yang tajam. Hun Tianhao kembali mengatakan kepada Soyen, menurut informasi yang telah aku kumpulkan, ras jahat asing mereka telah mengincar banyak orang kuat di dalam pusat dunia manusia. Menghadapi serangan-serangan dari ras jahat asing ini membuat orang-orang yang berada di dalam pusat dunia manusia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan hal yang lain, dan kemudian mereka juga mengabaikan beberapa tempat. Orang-orang kuat di dalam klan Hun milikku yang selama ini telah berjaga di tepi dari dunia, mereka telah mendapatkan sebuah sinyal dari benua Doki tadi malam. Dan sinyal itu merupakan sinyal mara bahaya. Mendengarkan hal seperti ini, raut wajah dari Soyen langsung berubah sangat serius dan kemudian dia mengatakan, sinyal mara bahaya dari benua Doki. Senior Hun Tianhao, mungkinkah kau memiliki cara bagi diriku supaya bisa melangkah dan juga kembali ke benua Doki? Hun Tianhao memandangi Soyen dan kemudian dia kembali berkata, portal teleportasi yang menghubungkan benua Doki dan juga benua Dodi telah dihancurkan. Dan sekarang kita hanya bisa membangunnya kembali supaya bisa pergi ke dalam tempat itu. Dengan kekuatan orang-orang yang berada di level reinkarnasi dari wilayah api yang tidak berujung ini, diperkirakan kita akan mampu membangun portal teleportasi menuju benua Doki selama kurun waktu 10 hari. Namun Soyen, kau harus mengetahui satu hal, bahwa di dalam benua Doki memiliki sebuah pembatasan. Mereka yang berada di level reinkarnasi dilarang masuk menuju benua Doki. Tapi tentu saja ada beberapa artefak langka yang bisa mengabaikan aturan dan juga melangkah menuju benua Doki ini dengan kekuatan reinkarnasi. Tapi sayangnya artefak langka itu sangat sulit untuk ditemukan. Namun jika kau benar-benar ingin melanggar aturan dari benua Doki, sepertinya kau harus mencapai kekuatan di level dari makhluk tertinggi. Soyen ketika mendengarkan ucapan dari Hun Tianhao hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mungkin untuk mencapai kekuatan makhluk tertinggi dalam waktu yang singkat. Melihat kebingungan di raut wajah dari Soyen ini, Hun Tianhao
kembali mengatakan, namun kau tidak perlu khawatir, kita bisa mengumpulkan seluruh kekuatan dari wilayah api yang tidak berujung dan kemudian bersama-sama membangun portal teleportasi untuk menuju tempat itu, dan paling cepat portal ini bisa diselesaikan dalam kurun waktu 5 hari saja. Syaratnya, orang yang bisa kembali menuju benua Doki tidak boleh berada di tahap puncak bintang 8 Dosian. Mendengarkan hal seperti ini membuat Soyen merasa memiliki sebuah harapan, dan kemudian dia pun berkata, baiklah senior, jika begitu kita akan membangun portal teleportasi menuju benua Doki dalam kurun waktu 5 hari. Semuanya bersiaplah, kita akan menuju benua Doki 5 hari lagi. Cailin, Sun Er, dan juga Mu Yingying hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Hun Tianhao tersenyum pada Soyen sambil mengatakan, jika begitu, aku akan mengumpulkan seluruh orang untuk membangun portal teleportasi ini. Mohon pamit. Setelah mengatakan hal seperti itu, Hun Tianhao segera keluar dari dalam aula ini. Pandangan mata dari Soyen melihat kepergian dari seorang Hun Tianhao. Dia mengerutkan keningnya sambil mengatakan, aneh sekali, kenapa aura dari Hun Tianhao ini samar-samar, membuatku cukup jijik. Tapi sudahlah, kalian harus bersiap. 5 hari dari sekarang kita akan kembali pulang. Raut wajah Cailin, Sun Er, dan juga Mu Yingying terlihat nampak senang. Cailin dan juga Sun Er kemudian berkata, aku ingin tahu seperti apa Xiao Xiao dan juga Xiaolin sekarang, karena mereka berdua juga sangat merindukan putra dan juga putrinya itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah ekspresi dari Abah Yalau dan juga semua orang yang berada di benua Doki ketika mereka melihat Soyen, Cailin, dan juga Sun Er? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.